Jadi ya harus mau turun, dan yang kita juga harus mau belajar gitu. Karena kunci keberhasilan ya adalah belajar gitu. Apakah belajarnya harus banget textbook? Sebenarnya enggak ya gitu. Belajar bisa dari mana aja. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Ya, nama saya Muhammad Azwin Perwira Putra, biasa dipanggil Azwin. Di sini saya sebagai owner dan CEO dari CV Waltz Indo yang berinduk dari brand Waltz. Jadi si Waltz ini adalah brand yang kita bentuk dari tahun 2015. Fokusnya adalah produknya adalah dompet gitu. Tapi berbeda dari produk dompet pada umumnya gitu, dimana biasanya bahannya adalah bahan kulit gitu atau kulit imitasi. Tapi kita coba bikin sesuatu yang berbeda gitu. Karena kita mencoba untuk mencari market yang baru, kita mencoba lebih mencari market yang fresh gitu. Makanya kita buat dompet berbahan dasar kanvas gitu. Makanya kita fokus untuk dompet kanvas sejak tahun 2015 dan sampai ke tahun 2021 ini. Yang kita pengen adalah ya kita bisa menjadi top of mind sih gitu di bidang dompet, khususnya dompet kanvas di Indonesia gitu. Nah, kalau latar belakang kenapa Waltz ini berdiri sendiri gitu ya, kenapa? Ya karena ini dari upaya saya gitu. Waktu dulu 2015 saya mulai bisnis adalah ketika saya masih kuliah gitu. Nah, pada saat itu saya mikir ide bisnis apa gitu yang kira-kira yang benar-benar baru gitu. Makanya saya coba nih waktu dulu awal-awal saya coba keliling-keliling gitu. Kalau misalnya di Bandung, di daerah Sultan Agung atau Trunojoyo gitu. Mungkin kalau di Jakarta di daerah Tebet mungkin ya yang pusatnya clothing lokal gitu. Di situ saya coba keliling-keliling nih gitu. Dia ternyata dapat satu penemuan yang sama gitu, di mana semua toko punya barangnya itu, yang barang premiernya atau barang primernya itu adalah kaos dan sama jaket gitu. Barang sekunderinya yaitu celana gitu kan. Tapi barang yang tersiernya adalah dompet sama tas gitu. Nah, dari situ saya ngelihat yang kayak gitu tuh sama gitu di setiap toko. Makanya saya coba tarik lagi, survei lagi gitu. Bahwa kalau dari antara dompet atau tas, saya coba lihat kalau tas ternyata udah cukup banyak, tapi pas dompet ternyata nggak terlalu banyak gitu pemainnya. Makanya dari situ saya coba ambil nih produknya itu dompet, tapi saya harus pikir lagi gimana lagi sih gitu dompet yang biasanya bahannya kulit atau imitasi saya bisa remake gitu. Nah, karena pembandingnya tadi adalah dompet dan tas, ya kenapa nggak digabungin aja? Yaitu dompet berbahan dasarnya bahan tas gitu. Sebenarnya sesimpel itu gitu ide awalnya gitu, dan kenapa awal mulanya kita mulai di Waltz gitu. Beginning from 2015, Muhammad Azwin Perwira Putra started the first canvas wallet business in Indonesia until now. Other than for family, this business also opens job for other people. Yang membuat saya senang di sini tuh pertama di sini tuh kompak banget, kekeluargaan banget gitu. Terus emang seterbuka itu, terus dikasih kayak kebebasan untuk kayak berekspresi mungkin ya, kayak kita punya ekspresinya kayak mau ngapain, kita di sana mau kita dari sini tuh mau ada apa itu sangat dibebaskan banget, nggak kayak dipotong kayak nggak bisa nih kalau customer service sudah customer service gitu, kayak kamu kalau customer service tapi kamu bisa buat belajar ke misalnya mau kreatif atau itu dibebasin banget sih. Enaknya itu di sini itu. Nah, untuk unique selling point-nya mungkin yang bisa kita punyain adalah yang pertama yang seperti yang udah saya bilang tadi, bahannya yang berbeda gitu. Ini udah jadi trademark mungkin ya bagi Waltz ini gitu.
Terus yang kedua, kita juga bisa unggul dari segi si fitur-fitur produk gitu. Katakanlah kita bisa develop dompet yang kita sebut adalah pop-up card holder gitu. Jadi ya mungkin kita ngelihatnya adalah dari segi si fungsinya dulu. Kira-kira apa sih orang yang dibutuhkan gitu. Katakanlah orang-orang yang suka di komuter gitu, butuh akses kartu yang cepat gitu. Makanya kita coba bikin produk ini di mana bisa dimasukin kartu dan bisa di-push langsung keluar kartunya gitu. Lalu ada juga packaging gitu, dimana kita punya packaging yang seperti ini udah jadi bawaan di setiap pembelian gitu. Jadi ketika udah beli produk Waltz, kalian bisa dapat packaging ini secara gratis karena ini udah by defaultnya gitu. Dan si packaging ini sendiri gitu, kalau misalnya bisa dilihat di sini bisa ada tulisan save your money here gitu, dan kalian bisa ditusuk sendiri, tapi bisa jadi bolongan gitu. Dan di dalam bolongan ini kalian bisa jadi celengan gitu. Jadi sangat relate banget nih antara produknya yaitu tempat taruh uang dan juga packagingnya yang bisa di remake lagi menjadi celengan. Itu yang kedua. Lalu karena packaging kita juga cukup unik ya gitu, kita pengen bahwa orang ini gak cuma beli dompetnya buat sendiri, tapi kita berharap banget gitu orang-orang ini bisa membawa kebahagiaan atau happiness ke orang lain. Makanya di Waltz ini kita punya tagline yang namanya Happiness Inside. Jadi Happiness Inside ini adalah campaign yang kita buat agar Waltz ini cocok dan bisa dipakai untuk menjadi kado gitu. Makanya campaign Happiness Inside ini bertahan sampai sekarang karena ini kita menjadikan solusi bagi orang-orang yang pengen nyari kado yang nggak mau ribet gitu. Happiness Inside become a campaign which Waltz encourage. Beyond that, the attractive packaging of Waltz will give benefits for the buyers. Kebetulan ini yang kerja teman-teman saya sendiri. Nah, jadi saya cerita sama dia bahwa saya sekarang udah bikin dompet nih. Nah, terus teman-teman yang itu sama yang teman-teman yang lain kasih tahu bahwa di sana ada produksi dompet. Nah, terus ada juga yang dari Facebook juga, saya kenalin dari Facebook juga. Ini saya ada produksi dompet. Kalau mau kerja boleh di sini, tapi harus dengan standar yang diproduksi dari produk Waltz gitu. The beginning of building his business, Muhammad Azwin Powira Putra not confident with himself. It turns out Azwin believed he can build Waltz business. He said, we had to fight unbelieving inside our mind. Sebenarnya titik terendahnya mungkin ya yang bisa kita coba share adalah yang pertama ketika memulai bisnis adalah ya mungkin tidak percaya diri, itu wajar gitu ya. Cuman gimana caranya tidak percaya diri adalah yaitu adalah barrier dari diri sendiri gitu kan. Yang harus melawannya adalah siapa? Ya diri kita sendiri gitu. Ya mungkin saya coba merubah mindset itu dulu sih gitu. Jadi ya ketika saya coba rubah mindset itu di awal ya saya coba putuskan lah gitu urat malu lah ya. Yang penting sih ya saya tahu gitu apa yang saya lakukan ini juga adalah sumber rezeki yang halal gitu. Yang penting itu aja sih gitu yang saya pikirkan, karena punya basisnya adalah pikiran seperti itu ya kita jadi berani gitu untuk maju gitu. Itu untuk kayak masalah komplain kayak gitu biasanya kita tuh ngehandle-nya itu biasanya tuh banyak banget yang mereka tuh nggak baca. Kebanyakan tuh nggak baca apa yang udah kita kasih tahu. Biasanya kita udah misalnya udah bikin story, udah bikin feed kayak gitu. Itu cara-caranya misalnya kalau lagi ada promo atau apa. Itu komplain-komplainnya tuh biasanya suka marah-marahnya yang kayak saya nggak mau beli lagi Waltz gitu. Saya nggak suka Waltz, padahal itu udah dikasih kayak penjelasannya kayak gitu sih yang komplain-komplainnya.
Other than dealing with annoying customer, many challenge that the Waltz team must be passed by. With the spirit and team competence, finally the challenge can be passed now. Pernah sih kalau misalkan lebih kebanyakannya tuh kayak barang selisih di gudang nih, kan kayak pusing nih barangnya tuh kayak gimana gitu, jadi kayak lebih pusingnya tuh kayak tektokan sama anak retur nih misalkan ya, anak komplain, jadi tuh kayak nyari-nyari ini tuh barang kemana, paling lebih ke situnya, terus kayak nyari ke ekspedisinya, ini tuh barangnya tuh kemana gitu, misalkan tuh kalaupun hilang misalkan, kita tuh jadi harus nyari-nyari resi ini lebih ke situnya sih. Jadi setiap bulannya tuh pasti ada gitu. Sebelum stock outline tuh problemnya tuh di situ gitu. Kebanyakan tuh di situ gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh masih ada problemnya tuh di situ gitu. Emang paling pusingnya tuh pas jadwal stock outline dan barangnya tuh kena diselisih gitu. Sebenarnya yang jadi poin gitu ya, dimana rada ditentang sedikit gitu ya untuk ketika mulai wirausaha adalah yang pertama, alhamdulillahnya dari saya untuk dari keluarga sendiri cukup mendukung gitu ya, makanya ketika saya punya bisnis awal modalnya juga cukup disupport juga nih sama orang tua gitu. Tapi yang jadi notes-nya adalah kayak ketika saya mau menikah juga gitu, dimana ya calon istri adalah PNS gitu ya, maksudnya orang tuanya gitu, dimana ya mungkin mindset secara PNS adalah punya penghasilan tetap, dan terus juga ketika udah tua dia punya penghasilan juga gitu. Cuman yang saya lakukan adalah ya udah, saya kan mau menikahi anak orang yang pengen ya sama-sama bahagia juga gitu. Yang saya coba lakukan adalah ya kita coba buktikan, coba terus lakukan, ya ujung-ujungnya adalah ya bisa kebuktikan juga sih sebenarnya. Titik terendahnya itu ketika kita ditinggal karyawan gitu ya. Karyawan lagi nggak ada, terus si produksi harus buru-buru gitu kan. Nah, jadi kita harus benar-benar fokus gitu si produksinya itu. Momen stresnya itu waktu pas steamnya masih sedikit tapi alhamdulillahnya Waltz-nya itu emang udah terkenal banget gitu, makanya banyak banget chat-chat yang masuk, komplain-komplain yang masuk, yang cuman timnya kan dulu masih 4 orang gitu, nggak bisa ngehandle semua komplainan, makanya banyak banget customer service yang kemarin tuh tidurnya tuh bisa sampai jam 12 ke atas gitu. Itu sih yang titik stresnya, sedangkan besoknya kita harus kerja lagi dari jam 9 gitu. Makanya itu yang bikin stres. Biasanya itu kita kalau misalnya stres suka ada pagi-paginya itu kayak ya udah deh jangan dulu balas chat atau apa, kita kayak kadang baca Al-Quran dulu gitu, kayak dulu tuh suka ada bacaan Quran, terus kadang suka dengerin lagu dulu biar stresnya hilang, terus baru kita balesin lagi gitu, daripada soalnya kalau misalnya kita terus-terusan balas chat itu bakal juga kan moodnya juga rusak gitu, jadi jelek gitu. Itu sih kayak makanya sekarang kalau misalnya customer service kita suka dengerin lagu atau misalnya nonton TV, nonton film kayak gitu. Itu juga sih salah satu buat ngehilangin stres, ngadepin si konsumen yang banyak nanya atau misalnya komplain gitu. Many unique experience Waltz team has experienced. Additionally, there are also trials Muhammad Azwin Powiraputra. Untuk tanggapan saya terhadap plagiat dari brand Waltz ini, pertama kalau misalnya saya lihat yang pertama kali adalah ya pasti cukup sebel juga gitu ya, karena ya kita capek edukasi, ketika market sudah terbentuk sama kita, ya kompetitor tinggal bikin gitu kan, mungkin ya capek juga gitu bagi kita gitu ya. Cuman ya satu sisi saya juga sampai pernah gitu melakukan somasi juga gitu kan terhadap yang mengikuti atau meniru ini gitu. Cuman ya ketika saya pikir lagi, ya mungkin nggak somasi sampai ke segimanapun pasti bakal ada lagi yang baru lagi gitu. Makanya tanggapan saya adalah yang peniru ini adalah pemicu saya untuk terus berkarya lebih baik sih gitu. Jadi ya ketika ada peniru ini pasti dia satu langkah di belakang kita gitu. Berarti yang harus kita lakukan apa?
ya itu melangkah lebih maju lagi gitu, lebih depan gitu. Makanya kalau dilihat inovasi-inovasi produk kita cukup banyak gitu untuk sekarang. Di 2021 kita juga cukup mengeluarkan banyak produk, salah satunya yang cukup hype juga sekarang adalah phone wallet dan bags wallet gitu, dimana ada dompet yang dapat touchscreen juga HP deh gitu di dalam dompetnya. Jadi yang kayak gitu sih sebenarnya yang jadi produk Pareto kita gitu, produk yang bikin kita lebih growth lagi di situ sih. Togetherness with the Walls team will be maintained today. It keeps all employees solid. Biasanya untuk kayak biar makin kompak ya, itu biasanya kalau makin kompak biasanya emang kita tuh suka ada acara kayak makan bareng, istirahat biasanya suka bareng-bareng. Kadang biasanya kita suka masak-masak juga, jadi kayak misalnya hari Jumat tuh kan istirahatnya panjang. Biasanya kita kayak bikin nasi liwet gitulah bareng-bareng gitu, kayak patungan. Ayo itu sih yang bikin kompak, makin kompaknya. Terus emang kita suka ada kegiatan-kegiatan gitu sih keluar, kayak biar makin timnya tuh makin kompak gitu. Jadi untuk tim ini kalau bagi saya adalah ya saya nggak bisa gitu untuk jalan sendirian gitu ya. Saya juga memang harus punya tim gitu, timnya juga harus tim yang solid dan punya visi yang sama gitu. Yang saya lakukan sih adalah cukup banyak gitu ya. Mungkin ya setiap tahun kita juga butuh untuk liburan gitu kan, kita juga butuh untuk acara bareng-bareng gitu. Dan lalu juga ya kita sering juga nih ketika ada promo-promo peak day, katakanlah sekarang kayak 12-12 gitu ya, 11-11 gitu, kita juga cukup sering untuk ya makan bareng gitu di situ. Jadi yang saya lakukan adalah yang pererat sih gitu. Dan satu sisi juga ya ada juga program-program yang berkaitan dengan Human Resource Department gitu. Jadi ya gimana caranya dari mereka bisa sama-sama berkembang yang dapat diukur juga gitu dengan program Human Resource gitu. Ya saya senang ya bekerja dengan Pak Azwin. Dia orangnya itu ulet ke satu dia, terus yang tentunya ada juga perfeksionisnya gitu. Jadi lebih detail dalam produksi itu, jadi harus benar-benar kualitas yang tinggi gitu. Pertama tadi kayak misinya itu keberkahan gitu. Setiap yang dia lakuin tuh ya pasti diisi walls itu tuh harus ada keberkahannya gitu. Terus kayak dari hal-hal yang kayak ada pengajian nih di sini kayak ngedukung banget gitu. Sesuatu hal yang dia kerja itu ya diselipinnya dari kayak Islamnya gitu ya, ada Islaminya gitu. Jadi kita tuh kayak bisa niruin itu. Jadi mulai ada jadwal pengajian, terus dari sebelum kita masuk udah ada rencana yang 10 menit sekali kita harus ngaji dulu. Terus kayak ya kerja kerasanya tuh dari satu karyawan bisa banyak tuh ya maksudnya nggak berhenti gitu, maksudnya jadinya tuh tambah banyak, jadi kemotivasi ke sana sih. According to Muhammad Azwin Powiraputra, SMSI Indonesia now is very growing. In the pandemic era, many new business starts. There are things to know to start a business. Other than marketing is company financial. Pandangan saya terhadap industri startup atau UMKM ini menurut saya di era pandemi ini bisa dibilang cenderung lebih berkembang ya gitu. Bahkan banyak juga brand-brand yang baru mulai itu di masa pandemi gitu. Banyak juga yang saya lihat adalah ya ketika katakanlah kita cukup capek juga gitu ya dulu untuk mengedukasi, di mana bahan kanvas itu nggak kalah bagusnya loh dengan si bahan kulit. Bahan kanvas ini lebih kuat loh, bahan kanvas ini lebih awet loh gitu kan. Kita banyak banget waktu awal-awal edukasi terhadap bahan kanvas ini gitu. Nah semakin kesini semakin banyak nih gitu kompetitor-kompetitor yang mencoba mengikuti produknya Waltz gitu. Nggak hanya bentuknya, bahkan ada juga yang sama sampai ke patternnya juga gitu. Itu kalau misalnya kita search di marketplace udah cukup banyak banget gitu yang kita lihat yang seperti itu gitu. Tapi pandangan saya adalah ya nggak masalah gitu. Pertama
ya adalah marketnya bisa semakin teredukasi gitu. Karena ketika kita mengedukasi sendiri, ya mungkin capek sendiri gitu. Tapi ketika berbarengan, ya mungkin bisa lebih cepat juga sih teredukasi gitu. Dan semakin sini menurut saya UMKM harus lebih berkembang juga gitu. Yang terpenting adalah tidak lupa aja sih sebenarnya yang harus dipikirkan adalah faktor finansialnya gitu. Karena yang menjadi patokan dalam perusahaan dapat berkembang itu adalah salah satunya adalah faktor finansial gitu. Jadi ya ilmu finansial ya harus diperlukan juga untuk si brand owner gitu ya, dan pelaku UMKM. Jadi jangan hanya fokus marketing gitu. Ya ujung-ujungnya ketika fokus marketing tapi tidak memperhatikan faktor finansial, ya boncos-boncos juga gitu. Makanya yang harus saya tekankan adalah faktor finansial sih gitu. Cukup harus diperhatikan juga oleh pelaku UMKM gitu. Harapannya buat Walls sih pengen lebih berkembang lagi, semoga bisa punya cabang di mana-mana, terus bisa lebih besar lagi mungkin, biar bisa terkenal lagi, mungkin gak cuma di Bandung, bisa terkenal ke se-Indonesia mungkin, atau bisa sampai ke luar negeri sih, harapannya itu. Ya kalau harapan di Walls-nya, pertama kita kayak udah ngerasa ya di online shop ini tuh udah kayak bagus lah gitu. Di perubahan dulu sampai sekarang tuh kayak udah bagus gitu ya. Harapannya tuh bisa ngembangin lagi di offline-nya gitu. Kita punya toko misalkan di offline-nya gitu. Tuh jadi orang tuh nggak hanya tahu Walls Wallet tuh nggak di online saja gitu. Jadi dari teman atau orang lihat juga bisa tahu, oh iya ini tuh Walls Wallet gitu. Tips untuk kalian yang mau mulai usaha, yang pertama adalah mulai aja dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak perlu untuk tunggu hebat gitu, yang penting jalan dulu gitu. Terus yang ketiga, ya perhatikan juga faktor semua lini gitu, karena ketika kita sebagai business owner, ya kita nggak perlu ahli banget dalam satu hal, ya tapi kita harus mau nih belajar gitu dalam segala hal. Jadi ya harus mau turun, dan yang kita juga harus mau belajar gitu, karena kunci keberhasilan ya adalah belajar gitu. Apakah belajarnya harus banget textbook? Sebenarnya enggak ya gitu, belajar bisa dari mana aja, apalagi sekarang udah era digital gitu kan. Nah, YouTube juga itu salah satu tempat untuk saya belajar banget gitu ya, apalagi sekarang di luar itu ada microblog kayak di Instagram, itu juga sebenarnya tempat untuk belajar banget sih gitu. Makanya tiga hal yang tadi adalah hal esensial banget sih gitu, yang harus dimiliki oleh semua yang mau untuk memulai usaha. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu.